Buka kulkas, ambil minuman, air dalam botol di genggaman tangan. Ucap salam dengan senyuman, agar hati bahagia dan terasa ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan dan menjelaskan Gurindam 12 pasal ketiga dan keempat. Anggota Diandra Saksika, Dinda Novianti Zubaimar, Juliarti Sri Astuti, Karisma Reski Dwi Putri, Repi Prabawani, Tasya Ambarini, dan Yuyun Elfrida. Pasal ketiga. Pada pasal ketiga ini berisikan tentang budi pekerti dan akhlak yang harus dilaksanakan sebagai seorang manusia dalam kehidupan, yaitu menahan kata-kata yang tidak perlu dan makan seperlunya. Pasal ketiga ini akan dibacakan oleh Juliarti Sri Astuti, Yuyun Elfrida, dan Karisma Reski Dwi Putri. Pasal 3. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Maknanya, mata harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mampu memelihara mata, maka hal yang tidak bermanfaat enggan untuk dilihat. Sebab dosa dimulai dari penghilangan, baru kemudian tindakan. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Maknanya, telinga harus dijauhkan dari segala macam bentuk gunjingan dan hasutan. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Maknanya, orang yang menjaga omongannya akan mendapatkan manfaat. Selayaknya ucapan yang keluar dari mulut adalah perkataan baik dan bermanfaat, sehingga orang akan merasa mendapatkan faedah dari apa yang diucapkannya. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Maknanya, jangan mengambil barang yang bukan hak kita. Dari tangan inilah bermula. Apapun bentuk barang tersebut, apabila bukan punya kita, maka kita tidak ada hak terhadap barang tersebut. Janganlah membuat tangan kita ini kotor oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Makna dari bait di atas, nafsu itu harus kita jaga supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kita memang dianjurkan untuk makan, namun jangan sampai terlalu kenyang. Apabila kenyang akan menyebabkan produktivitas dalam bekerja bisa menurun, kantuk pun menyerang, dan malas pun menghinggap di badan. Kita harus ingat kata-kata, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, agar nafsu makan kita juga terkendali, dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kemudian kita lanjut ke bait seterusnya. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Makna dari bait di atas adalah hidup harus dijalani dengan penuh semangat. Dengan semangat, aktivitas akan menjadi lebih bermanfaat. Jika kita hanya lesu saja, lemah, atau gimana, otomatis apapun yang akan kita lakukan itu pasti menjadi kadang tidak ikhlas, atau kadang aktivitas yang kita lakukan itu hanya terpaksa gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bait seterusnya. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Nah, makna dari bait di atas adalah jangan merugikan diri dengan melakukan hal-hal yang mubazir dan maksiat. Melangkahlah di jalan yang benar dan diridhoi. Gunakanlah kaki ke arah yang bermanfaat, misalnya mencari nafkah, pergi ke masjid, sebab setiap langkah yang kita niatkan dengan baik maka akan bernilai pahala. Pasal keempat. Pada pasal keempat berisikan tentang tabiat manusia agar selalu dijaga ke arah yang lebih mulia, yang muncul dari hati nurani dan akal pikiran budi. Pasal keempat akan dibacakan oleh Diandra Sartika, Tasya Ambarini, Repi Prabawani, dan saya sendiri, Dinda Novianti Zubaimar. Ini Gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Makna dari bait tersebut adalah segala perbuatan dimulai dari hati.
Apabila hati sudah rusak, maka rusaklah seluruh amalan. Namun, jika hati sudah baik, maka baiklah suatu perbuatan yang dilakukan. Jagalah hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Makna dari bait tersebut adalah, hati yang kotor akan selalu dihiasi dengan rasa dengki, sehingga akan merugikan diri sendiri. Mengumpat dan memuji, hendaklah pikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Makna dari bait tersebut adalah, berbicara harus dipikir supaya tidak celaka karenanya. Dan jika kita memuji seseorang, pujilah karena kebaikan yang dia lakukan. Namun jangan berlebihan. Karena banyak orang yang dipuji menyebabkan dia selalu berbangga diri dan muncul kesombongan. Baiklah, saya Tasya Ambarini akan membacakan Gurindam 12 pasal 4 bait keempat, 5 dan 6. Pasal 4 bait keempat. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Maknanya yaitu, hendaklah kita menyelesaikan masalah yang datang dengan kepala dingin. Amarah adalah perbuatan sia-sia yang hanya menghabiskan tenaga. Jagalah amarah kita, sebab amarah itu datangnya dari setan. Kemudian, pasal 4 bait kelima. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong. Maknanya yaitu, orang yang pernah berbohong, sedikit apapun kebohongannya, maka akan tampak di mata orang lain sebagai kebohongan. Sedikit saja kita berbohong, maka akan mencelakakan diri kita sendiri. Selanjutnya, pasal 4 bait ke-6. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Maknanya yaitu, orang yang paling celaka adalah orang yang tidak menyadari kesalahannya sendiri, sampai harus dikatakan oleh orang lain. Gurindam 12 pasal 4 bait ke-7. Bakhil, jangan dibersinggah, itulah perompak yang amat gagah. Maksud dari bait ke-7 tersebut adalah, janganlah sifat pelit singgah pada diri kita, karena sifat pelit akan menguras harta kita sendiri. Berarti kita harus menjadi orang dermawan, karena dengan menjadi orang yang dermawan, justru harta kita akan bertambah. Gurindam 12 pasal ke-4 bait ke-8. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Maksud dari bait ke-8 tersebut adalah, jagalah setiap perbuatan kita. Apabila kita sudah dewasa, hendaknya dapat menjaga perbuatan buruk. Gurindam 12 pasal ke-4 bait ke-9. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketor. Maksud dari bait tersebut adalah, ucapan kotor adalah sifat tercela, yang mana nantinya banyak orang akan menjauhi kita. Kelakuan dan kata-kata kita hendaklah selalu halus dan bersih. Manakah tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperih. Makna dari bait ini yaitu, jika kita berbuat kesalahan, kita harus minta maaf, agar dosa yang dilakukan segera diampuni. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapi. Maknanya yaitu, jangan mengambil pekerjaan yang haram. Sekian pembacaan dan penjelasan makna Gurindam 12 pasal ketiga dan keempat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.